Hey yo, what's up Sobat Garusa, bagaimana kabarnya di awal tahun 2023? Semoga baik-baik saja dong ya pastinya. Hari ini Friendly bakal review lagi handphone yang sempat menggegerkan pasar tanah air di akhir 2022 kemarin. Nah ini dia Samsung Galaxy S20 FE. Kira-kira masih worth it nggak sih buat dimiliki di tahun 2023? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Ini dia review Samsung Galaxy S20 FE. Ini dia handphone yang sempat menggegerkan pasar tanah air di akhir tahun 2022 kemarin. Ini dia Samsung Galaxy S20 FE ya. Salah satu mantan flagship yang diperkenalkan sekitar tahun 2020 lalu, akhir tahun ya. Lebih tepatnya ya bulan Oktober kalau nggak salah ya. Nah, kali ini dia menggegerkan lagi nih pasar tanah air dengan bandrol Samsung ya, officialnya aja sekitar 4 jutaan ya untuk varian 128. Nah, yang kali ini yang bakal Friendly review kira-kira masih worth it nggak sih? Atau nggak worth itnya di mana nih untuk Samsung Galaxy S20 FE ini? Yang pertama ya, yang bikin worth it di tahun 2023 ini buat dipakai Samsung Galaxy S20 FE di chipsetnya nih. Untuk chipsetnya sendiri dia pakai Snapdragon 865. Yap, ini dia mantan chipset flagship ya yang pernah jadi chipset tertinggi pada masanya. Walaupun sudah diperkenalkan sekitar tahun 2019, namun untuk dipakai di tahun 2023 ini dia masih sangat worth it banget. Masih mumpuni lah pokoknya ya. Mau dipakai main game ya, game yang berat, game yang ringan, oke banget ya. Kali ini Friendly sudah coba untuk bermain di beberapa game nih ya, seperti kemarin Mobile Legend ya, udah sempat Friendly coba dan hasilnya mulus banget ya, tanpa kendala. Dan untuk menjalankan aplikasi lainnya seperti aplikasi sosial media gampang banget ya, dan juga untuk YouTube ya, untuk aplikasi ringan lainnya ini lancar banget tanpa kendala ya, namanya juga mantan chipset flagship ya pada masanya. Untuk dipakai saat ini masih sangat worth it banget. Apalagi dengan fabrikasinya yang 7 nanometer. Walaupun di beberapa chipset ya seperti Snapdragon 680 juga sama menggunakan 7 nanometer. Namun di 7 nanometernya Snapdragon 865 ini kerasa beda banget ya. Terutama untuk processing gambarnya sendiri. Nah, ini bakal Friendly bahas di sisi kamera nih nanti ya. Nah, ini dia yang nomor 2 ya. Yang kedua, kenapa masih worth it banget buat dimiliki Samsung Galaxy S20 FE ini? Yang kedua ada di segi kameranya. Untuk kameranya sendiri nggak perlu ditanya lagi ya. Friendly udah coba, bahkan udah Friendly coba buat merekam video dalam kondisi yang rendah cahaya atau kondisi cahaya minim. Dengan OIS-nya ya, ini terbilang smooth banget ya. Nanti bakal Friendly spill hasilnya dari kamera Samsung Galaxy S20 FE. Ini dia hasilnya. Nah, itu tadi hasil kamera dari Samsung Galaxy S20 FE ya. Untuk fiturnya sendiri terbilang banyak banget ya kameranya. Bisa dibilang ini adalah fitur-fitur dari kamera flagship hampir ada semua di sini. Dari mulai mode portrait, ada mode makanan juga, bahkan sudah bisa merekam video dengan kualitas 4K ya. Dan juga ada zona IR-nya juga, bahkan sudah support untuk video potret.
Wow, udah rasa flagship banget pokoknya ya dari segi kameranya. Dan yang berikutnya kenapa masih worth it banget? Karena Samsung Galaxy S20 FE atau S20 FE ini dia memiliki baterai 4500 mAh. Wow. Nah, sudah friendly coba buat pakai ya. Ini dari pagi ngecas full ya 100% sampai dengan siang. Ini hanya berkurang sekitar ya 60% lah ya, 60%. Dan sore sudah bisa dicas lagi. Ini awet banget dengan pemakaian yang intens banget ya. Apalagi buat kamu yang makainya cuman buat sosial media aja atau mungkin buat kerjaan aja, ini bisa dibilang awet banget. Apalagi untuk pengecasannya sendiri, dia sudah support di 25 watt. Walaupun dalam paket penjualannya dia hanya dibawakan atau include ya untuk charger 15 watt aja. Dan ini sudah support untuk 25 watt. Ini cukup banget lah ya, cukup cepat banget. Apalagi kalau untuk 25 watt sendiri untuk pengecasannya, dia tidak bikin handphone panas. Nah, di situ sisi positifnya, kenapa Samsung tidak perlu menggunakan pengecasan dengan daya yang cukup besar. Nah, bahkan untuk Samsung Galaxy S20 FE ini, dia sudah support untuk wireless charging nih. Sudah friendly coba. Dan ini untuk kinerjanya sama banget di flagship-flagshipnya Samsung lainnya. Dan yang berikutnya, kenapa ini masih worth it banget? Karena Samsung Galaxy S20 FE ini dia sudah pakai layar Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Nah, buat kamu yang kira-kira tidak begitu suka atau mungkin terlalu boros untuk menggunakan 120 Hz, bisa di set di 60 Hz aja. Dan yang berikutnya, kenapa masih worth it banget menggunakan Samsung Galaxy S20 FE di tahun 2023 ini? Yaitu ada di update softwarenya. Untuk update softwarenya sendiri, saat ini dia sudah support di One UI 5 dan juga untuk Android 13. Wow banget ya. Apalagi beberapa fitur yang disematkan di One UI ini ya, One UI 5 ini dia sudah support untuk RAM Plus. Yap, RAM Plus ya. Fitur yang banyak banget dipakai di handphone-handphone Samsung saat ini. Ini sudah support juga di Samsung Galaxy S20 FE ini. Untuk RAM Plus-nya sendiri, dia sudah bisa di 8 GB maksimal. Itu namanya kamu bisa menambah RAM-nya hingga 8 GB. Dan ini otomatis ya, kamu tidak perlu setting dulu. Dan yang terakhir, kenapa ini masih worth it banget? Karena dia sudah ada NFC-nya. Ya, kenapa harus NFC yang jadi poin terakhir? Sebenarnya di handphone kisaran harga 5 juta ke bawah ya, seperti di Samsung sendiri, seperti A33 atau mungkin A23, sudah membenamkan NFC. Nah, untuk NFC-nya sendiri sudah friendly coba dan ini terbukti cepat banget. Baik untuk cek saldo ataupun untuk kebutuhan lainnya nih. Nah, kalau tadi dari sisi worth it-nya, sekarang dari sisi gak worth it-nya nih, kira-kira yang bikin gak worth it S20 FE di tahun 2023 ini apa? Yang pertama adalah untuk dukungan 5G. Ya, ini S20 FE yang beredar di Indonesia, dia masih menggunakan network atau jaringan 4G. Dan yang kedua adalah software update-nya. Ya, walaupun untuk saat ini Samsung Galaxy S20 FE dia sudah mendapatkan update software yang terbaru, bahkan sudah memperoleh update Android 13 dan One UI 5. Namun untuk kedepannya Samsung menjanjikan untuk update 4 kali software ya, 4 kali software update atau OS update-nya untuk
Samsung Galaxy S20 FE sendiri ya. Nah, itu tadi ya pembahasan Friendly tentang Samsung Galaxy S20 FE. Kira-kira worth it atau gak worth it? Sobat Garuda sendiri termasuk kubu yang mana nih? Kubu yang worth it banget, yang pengen banget buat milikin Samsung Galaxy S20 FE di tahun 2023 ini, atau mungkin di kubu yang gak worth it, kira-kira masih pikir 2 kali atau 3 kali atau 4 kali? Nah, Freddy pengen denger jawaban kamu, langsung aja di komentar ya. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kamu biar gak ketinggalan tentang informasi gadget yang Freddy bawakan setiap minggunya. Akhir kata, Freddy dan Samsung Galaxy S20 FE undur diri. Adios, bye-bye.